Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memiliki sejarah panjang soal peperangan. Pertempuran di medan laga melahirkan para jenderal dan panglima perang yang kehebatannya melegenda. Berikut nama-nama panglima perang Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol lonceng. Serta like ya sahabat, agar kita bersama dapat berbagi informasi yang bermanfaat tentang Islam. 1. Khalid bin Walid. Selain dikenal sebagai sahabat Nabi, Khalid bin Walid juga dikenal karena taktik militernya dan kehebatannya dalam bidang militer. Namanya harum sebagai panglima perang yang tak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Bahkan, dia dijuluki pedang Allah. Selain itu, Khalid juga memimpin pasukan Manidah di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW dan juga penerusnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pencapaian strategis yang pernah diraih saat penaklukan Arab selama Perang Riddah Persia Mesopotamia hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Kehebatan Khalid juga terlihat saat memimpin pertempuran Yarmuk. Dia memimpin 40.000 tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghasid, dan juga pasukan Romawi Timur berjumlah 150.000 orang. Dalam perang ini, pasukan Islam mencapai kemenangan telak. Mereka merebut Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. 2. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan dan sifatnya yang kesatria dan murah hati. Salahuddin juga adalah seorang ulama. Dia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Salahuddin lahir di Tikrit, Irak modern pada tahun 1137 atau 1138 di sebuah keluarga dengan keturunan Kurdi. Dia menjadi kepala pasukan militer muslim di Mesir pada tahun 1169. Karir militernya dimulai di bawah komando pamannya, Sirkhuh, dan dia mengikutinya ke berbagai pertempuran. Dia memimpin pasukan muslim dalam Perang Salib II, merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Balian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Istimewanya, Salahuddin tak menyakiti satupun tawanan dan melepaskan semua tentara Kristen yang mau kembali ke Eropa. 3. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih merupakan seorang Sultan Utsmaniyah yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur tahun 1453. Dialah yang menembus kebuntuan umat Islam selama berabad-abad untuk merebut Konstantinopel. Usianya baru 21 tahun saat memimpin pengepungan ke kota Konstantinopel. Kunci kesuksesan Mehmed II adalah pada meriam-meriam raksasa yang mampu menjebol benteng kota yang tebal. Selain itu, dia memerintahkan agar kapal-kapal Utsmaniyah diangkut lewat darat untuk menghindari ranjau rantai yang dipasang di perairan Konstantinopel. 4. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu komandan muslim terbesar sepanjang masa. Tahun 711, dia memimpin tentara Bani Umayyah meluncurkan invasi ke Spanyol. Tariq mendarat di Gibraltar pada bulan Mei dengan 10.000 orang dan memerintahkan mereka untuk membakar kapal mereka. Sehingga tak ada jalan keluar lagi bagi pasukannya selain maju untuk bertempur dan mengalahkan tentara musuh. Kemanakah kalian dapat melarikan diri sementara musuh berada di depan dan lautan berada di belakang kalian? Demi Allah, tak ada keselamatan bagi kalian
kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati kalian. Demikian pidato Torik pada pasukannya. Torik dan pasukannya maju merebut satu demi satu kota dari kerajaan Visigoth. Raja Roderick tewas dalam sebuah pertempuran dan kemenangan jatuh pada pasukan Muslim. Torik kemudian diangkat menjadi gubernur Andalusia sebelum kelak dipanggil pulang ke negerinya.